Di sudut kota yang dingin, takdir mempertemukan seorang TKI biasa dengan wanita hamil yang terbuang. Satu tindakan kebaikan mengubah segalanya, membuka rahasia kelam tentang miliarder New York dan bahaya yang tak terduga. Akankah cinta tulus mereka mampu bertahan dari badai masa lalu? Udara New York pada bulan Desember selalu membawa gigitan dingin yang tajam, menusuk hingga ke tulang. Bahkan bagi mereka yang sudah lama terbiasa dengannya. Ra'afi, dengan jaket tebalnya yang sedikit usang, dan topi rajut yang menutupi telinganya, melangkahkan kaki panjangnya menembus kerumunan pejalan kaki yang terburu-buru. Setiap embusan napasnya menciptakan kepulan asap putih yang cepat menghilang ditelan kegelapan malam. Jam tangannya menunjukkan pukul 11:20, waktu yang sama setiap malam ketika ia menyelesaikan giliran kerjanya di sebuah restoran kecil di sudut jalan, tidak jauh dari Times Square yang selalu ramai. Aroma sama rempah-rempah dan minyak goreng masih melekat di seragamnya. Pengingat akan 8 jam kerja keras di dapur yang panas, Ra'afi adalah salah satu dari jutaan jiwa perantau yang mengadu nasib di negeri Paman Sam ini. Sejak 5 tahun lalu, ia meninggalkan kampung halaman di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, membawa serta impian sederhana untuk membantu keluarganya di Indonesia. Ayahnya sakit saketon, dan adik-adiknya masih membutuhkan biaya sekolah. Sminichi, seorang TKI di Amerika, bekerja sebagai asisten koki dan pelayan paruh waktu di restoran. Bukanlah cita-citanya yang muluk-muluk, tetapi ini adalah jalan yang ia pilih. Hidupnya sederhana, sangat sederhana. Apartemen kecil yang ia sewa bersama 2 orang teman senasibnya di Queens hanya memiliki 2 kamar tidur dan 1 dapur kecil. Uang yang ia dapatkan, sebagian besar langsung ia kirimkan pulang, menyisakan sedikit untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisanya untuk membayar sewa serta tagihan. Terkadang, rasa sepi menyelimuti hatinya, terutama saat malam tiba, dan ia melihat pasangan-pasangan bergandengan tangan, atau keluarga-keluarga tertawa riang di jalanan. Di momen-momen seperti itu, ia sering bertanya-tanya, apakah pengorbanannya ini sepadan? Namun, wajah ibu, ayah, dan adik-adiknya segera terlintas di benaknya, mengusir keraguan dan mengisi kembali semangatnya. Setiap tetes keringat yang ia keluarkan di tanah asing ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka semua. Ia adalah tulang punggung, dan itu adalah tanggung jawab yang ia pikul dengan bangga. Malam itu, dinginnya udara terasa lebih menyengat dari biasanya. Salju tipis mulai turun, menutupi trotoar dengan selimut putih yang memantulkan cahaya lampu. Jalanan menciptakan pemandangan yang indah sekaligus melankolis. Ra'afi mempercepat langkahnya menuju stasiun kereta bawah tanah. Stasiun itu, dengan bau khas metal, debu, dan kadang-kadang aroma tidak sedap yang tak bisa dijelaskan, adalah bagian tak terpisahkan dari rutinitasnya. Ribuan orang berlalu lalang di sana setiap hari, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Namun jarang sekali ada yang benar-benar berhenti untuk memerhatikan orang lain. Ketika Ra'afi sampai di peron yang sepi, menanti kereta yang akan membawanya pulang, matanya menangkap siluet seseorang yang meringkuk di sudut, terlindung di balik tiang beton besar. Ini bukan pemandangan yang aneh di New York. Tunawisma adalah bagian dari lanskap kota ini, dan hati Ra'afi selalu terasa miris setiap kali melihat mereka. Ia sering menyisihkan beberapa dolar atau makanan sisa dari restoran jika ia sempat, tetapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Wanita yang meringkuk itu tampak sangat rapuh, lebih rapuh dari tunawisma yang biasa ia lihat. Jaketnya tipis, rambutnya akak-akakan menutupi sebagian wajahnya, dan tubuhnya terlihat gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi seolah dilanda ketakutan yang mendalam. Ra'afi mengamati dari kejauhan. Beberapa orang melewati wanita itu tanpa menoleh, sebagian lagi melirik sekilas dengan tatapan kasihan, tetapi tidak ada yang berhenti. Kereta sebentar lagi akan tiba,
Suara gemuruhnya sudah mulai terdengar di kejauhan. Raffi bisa saja mengabaikannya, melanjutkan perjalanannya pulang, dan melupakan pemandangan ini esok hari. Namun, hati kecilnya berbisik, memanggilnya untuk mendekat. Ada dorongan kuat yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah panggilan kemanusiaan yang lebih kuat dari rasa lelahnya. Dengan langkah ragu, Raffi mendekati wanita itu. Semakin dekat, ia bisa melihat bahwa wanita itu masih muda, mungkin sekitar 20 tahunan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kebiruan, dan matanya terpejam rapat. Dan yang paling mengejutkan, perutnya terlihat sangat membesar. Ia hamil. Itu langsung menghantam relung hati Raffi. Seorang wanita hamil, kedinginan, sendirian di stasiun yang dingin, tanpa siapapun di sisinya. Sebuah rasa iba yang tak terlukiskan melingkupi dirinya. "Nona," panggil Raffi pelan. Suaranya sedikit bergetar, karena dingin dan rasa cemas. Wanita itu tidak bergerak. Raffi mencoba lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Nona, apakah Anda baik-baik saja?" Perlahan, mata wanita itu terbuka. Sepasang mata biru yang kosong dan penuh ketakutan menatap Raffi. Ada keputusasaan yang mendalam di sana, dan sesuatu yang jauh lebih gelap, seolah ia telah melewati penderitaan yang tak terbayangkan. Raffi melihat rasa lapar, dingin, dan putus asa terpancar jelas dari sorot matanya. Wanita itu berusaha berbicara, tetapi hanya desisan lemah yang keluar dari bibirnya. Ia tampak sangat lemah, mungkin belum makan berhari-hari. Saya bisa bantu," kata Raffi mengkari-kari kalimat yang tepat dalam bahasa Inggrisnya yang tidak sempurna. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan satu satania roti lapis yang ia simpan untuk makan malamnya, dan sebotol air mineral. "Ini, Anda pasti lapar." Wanita itu melirik roti dan air dengan tatapan curiga, seolah ragu apakah ini jebakan, ataukah memang kebaikan tulus. Namun, rasa lapar tampaknya mengalahkan keraguannya. Dengan tangan gemetar, ia meraih roti lapis itu, memakannya dengan terburu-buru, tanpa peduli pada tata krama, seolah ini adalah makanan terakhir yang akan ia dapatkan. Raffi melihatnya makan dengan mata berkaca-kaca. Hatinya perih. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan wanita ini sendirian. Kereta tiba. Deru kencangnya memenuhi peron. Pintu-pintu terbuka dengan desisan panjang. Penumpang mulai masuk. Raffi menatap wanita itu, lalu menatap kereta. Ia tahu, jika ia masuk ke dalam kereta itu, ia akan meninggalkan wanita itu dalam dinginnya malam. Dan ia tidak akan bisa tidur tenang. Anda tidak bisa di sini," kata Raffi. Suaranya tegas namun penuh kepedulian. "Terlalu dingin. Stan, Anda sedang hamil? Anda butuh tempat hangat." Wanita itu hanya menatapnya. Matanya masih menyimpan ketakutan. Ia mungkin tidak mengerti sepenuhnya niat Raffi, atau mungkin terlalu lelah untuk memprosesnya. Raffi tahu, ia harus bertindak cepat. Kereta akan segera berangkat. "Ayo, saya akan membantu Anda," kata Raffi, mengulurkan tangannya. Tangannya besar dan hangat, sedikit kasar karena pekerjaan. Tetapi, gesturnya tulus. Wanita itu ragu. Tatapannya beralih dari tangan Raffi ke wajahnya, mencoba mencari tahu apakah ia bisa mempercayai orang asing ini. Di matanya, Raffi melihat secercah harapan kecil yang segera tertutup oleh ketakutan yang lebih besar. Saya tidak punya apa-apa," bisik wanita itu. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Tidak apa-apa?" jawab Raffi. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Saya tahu, tapi Anda butuh tempat hangat. Saya punya tempat, sederhana, tapi hangat. Setidaknya, untuk malam ini." Ia tahu, ini adalah keputusan impulsif. Mungkin sedikit gila. Orang asing, apalagi wanita hamil, ke apartemennya, adalah hal yang tidak biasa ia lakukan. Namun, pada saat itu, ia tidak bisa memikirkan hal lain. Hatinya menuntunnya untuk berbuat kebaikan. Dengan dorongan lembut,
Raffi membantu wanita itu berdiri. Tubuhnya ringan dan lemah. Wanita itu hampir terjatuh jika Raffi tidak menopangnya. Ia bisa merasakan tulang-tulang rapuh di bawah jaket tipisnya. "Nama saya Raffi," kata Raffi, mencoba memperkenalkan diri. "Siapa nama Anda?" "Ashley," bisik wanita itu. Suaranya sedikit lebih jelas. "Terima kasih." Mendengar ucapan terima kasih itu, hati Raffi sedikit menghangat, menepis rasa dingin yang menusuk. Ia tahu apa yang ia lakukan mungkin terlihat kecil, tetapi bagi Ashley, itu mungkin adalah segalanya. Sebuah kebaikan sederhana di tengah kekejaman dunia, secercah cahaya di malam yang paling gelap. Tanpa berpikir panjang, Raffi menuntun Ashley berjalan menjauhi peron dan meninggalkan kereta yang sudah mulai bergerak. Menuju keluar stasiun, masuk ke dalam dinginnya malam New York yang berselimut salju. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu ia telah membuat keputusan yang benar. Kemanusiaan adalah panggilan paling agung, dan ia menjawabnya tanpa keraguan. Perjalanan dari stasiun ke apartemen Raffi terasa sangat panjang. Ashley, yang tubuhnya masih gemetar hebat karena kedinginan dan kelelahan, berjalan torsiak-siok di sampingnya. Setiap beberapa langkah, Raffi harus menopangnya membimbingnya melewati trotoar yang mulai licin karena salju yang terus turun. Udara dingin membekukan hidung dan pipi. Tetapi Raffi tidak terlalu merasakannya. Pikirannya dipenuhi oleh satu hal: bagaimana memastikan Ashley sampai di tempat hangat dengan selamat. Rasa tanggung jawab itu terasa berat di pundaknya, namun juga membawa kehangatan yang aneh di hatinya. Tidak jauh lagi, Raffi meyakinkan Ashley. Suaranya lembut, mencoba menenangkan. Ia bisa merasakan Ashley mencengkeram lengan jaketnya dengan tangan yang dingin dan kurus. Ketakutan masih terpancar dari mata Ashley setiap kali ia melirik Raffi, seolah ia masih tidak bisa percaya pada kebaikan yang tiba-tiba datang. Raffi mengerti. Bagi seseorang yang mungkin telah lama hidup di jalanan, kepercayaan adalah barang mewah yang sulit didapatkan. Akhirnya, mereka tiba di gedung apartemen tua Raffi. Bangunan bata merah itu tampak kusam di tengah cahaya lampu jalan. Tetapi bagi Ashley, itu mungkin adalah istana. Raffi membuka pintu utama yang berat, lalu menuntun Ashley menaiki tangga reot menuju lantai 3. Setiap langkah Ashley terasa sangat berat. Napasnya tersengal-sengal. Raffi membantunya mengangkat sebagian berat tubuh Ashley, memastikan ia tidak tersandung. Setibanya di depan pintu apartemennya, Raffi merogoh kunci. "Ini tempatku," katanya sambil tersenyum tipis. "Sederhana, tapi hangat. Temanku sedang bekerja shift malam, jadi kita akan sendirian malam ini," ia menjelaskan dengan hati-hati, berusaha agar Ashley tidak merasa terancam atau tidak nyaman. Ketika pintu terbuka, udara hangat langsung menyambut mereka. Raffi menyalakan lampu. Apartemen itu memang sederhana. Ruang tamu kecil dengan sofa dan meja makan yang ditempelkan ke dinding, dapur minimalis, dan 2 kamar tidur. Beberapa barang pribadi milik Raffi dan teman-temannya berserakan di sana-sini, memberikan kesan rumah yang apa adanya. Namun, bagi Ashley, mungkin ini adalah kemewahan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ashley melangkah masuk dengan ragu. Matanya menjelajahi setiap sudut ruangan. Ekspresinya sulit dibaca. Perpaduan antara kelegaan, kebingungan, dan kewaspadaan yang masih tersisa. Raffi bisa merasakan ketegangannya. "Duduklah di sofa," kata Raffi, menunjuk ke sofa tua berwarna coklat. "Saya akan membuatkan teh hangat untukmu." Ia tahu, kehangatan dari secangkir teh panas bisa melakukan keajaiban di malam yang dingin seperti ini. Saat Raffi bergerak ke dapur, Ashley masih berdiri di tengah ruangan, tampak seperti patung yang tak bergerak. Ia terlihat sangat kecil dan rapuh di tengah apartemen yang asing. Raffi menyadari bahwa ia tidak boleh terburu-buru. "Ashley, butuh waktu. Kamu bisa meletakkan barang-barangmu di sana," Raffi menambahkan, menunjuk ke sudut sofa. "Tidak ada,"
yang akan mengganggumu di sini. Ia berbicara selembut mungkin, berusaha membangun rasa aman. Setelah beberapa saat, Ashley perlahan-lahan bergerak ke sofa dan duduk, masih tampak kaku. Ia memeluk tubuhnya sendiri, seolah mencari kehangatan yang masih belum sepenuhnya ia dapatkan. Raffi menuangkan air panas ke dalam cangkir, menambahkan kantung teh, dan membawanya ke Ashley. Uap mengepul dari cangkir, membawa aroma teh Earl Grey yang menenangkan. "Minumlah," Raffi menawarkan. "Ini akan membuatmu lebih hangat." Ashley mengambil cangkir itu dengan kedua tangannya yang gemetar, seolah itu adalah harta paling berharga. Ia meniup uapnya sebentar, lalu menyesapnya perlahan. Raffi melihat mata Ashley terpejam sejenak saat kehangatan teh mulai menyebar di tubuhnya. Secercah relaksasi muncul di wajahnya yang pucat. Raffi duduk di kursi di seberang Ashley, menjaga jarak yang nyaman, tidak terlalu dekat sehingga membuatnya terancam, tetapi cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia ada di sana. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya dipecahkan oleh suara Ashley menyeruput teh. "Apakah ada yang bisa saya lakukan untukmu?" tanya Raffi setelah beberapa saat. "Pakaian bersih atau selimut?" Ashley mengangguk pelan, tanpa mengangkat pandangannya dari cangkir tehnya. "Selimut," bisiknya. Suaranya masih sangat serak. "Dan, bisakah saya mandi?" "Tentu saja." Raffi bangkit dengan cepat. "Ada selimut di kamar sebelah, dan kamar mandi di sana." Ia menunjuk ke arah kamar mandi. "Maaf, saya tidak punya pakaian wanita. Tapi mungkin Anda bisa memakai baju saya yang paling longgar setelah mandi?" "Untuk sementara." Ashley tidak menjawab, hanya mengangguk lagi. Raffi segera mengambil selimut tebal dari lemari di kamarnya dan handuk bersih. Ia meletakkannya di sofa, di samping Ashley. "Ini selimutnya. Kalau kamu mau mandi, air hangatnya ada. Sabun dan sampo juga ada." Ia kemudian masuk ke kamarnya sebentar, mencari kaos oblong paling besar dan celana training yang longgar. Ketika ia kembali, Ashley sudah bergerak menuju kamar mandi. Raffi meletakkan pakaian itu di depan pintu kamar mandi, lalu kembali duduk di ruang tamu. Ia memutuskan untuk memberikan Ashley privasi. Kepercayaan adalah kunci, dan privasi adalah langkah pertama. Sambil menunggu Ashley, Raffi merenung. Sebenarnya wanita ini, dari mana asalnya? Mengapa ia sampai terdampar di jalanan dalam kondisi hamil? Berbagai pertanyaan berputar di benaknya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksa Ashley untuk berbicara. Ia hanya bisa menunggu. Sekitar setengah jam kemudian, pintu kamar mandi terbuka pelan. Ashley keluar. Rambutnya masih basah tetapi terlihat jauh lebih segar. Ia mengenakan kaos oblong Raffi yang kebesaran, menjuntai hingga pahanya, dan celana training yang longgar. Meskipun pakaian itu tidak pas, ia terlihat jauh lebih nyaman dan manusiawi. Kehangatan dari air mandi seolah telah mengembalikan sebagian warna di pipinya. Ia kembali duduk di sofa, membalut dirinya dengan selimut tebal. Kali ini, ia tidak terlalu kaku. Matanya yang biru menatap Raffi dengan sedikit lebih banyak ekspresi, meskipun masih ada bayangan kesedihan di sana. "Terima kasih," kata Ashley. Suaranya sedikit lebih jelas. Aku tidak tahu harus bilang apa. Kamu sangat baik." Raffi tersenyum tulus. "Tidak apa-apa, siapapun akan melakukan hal yang sama." Meskipun dalam hatinya ia tahu, tidak banyak orang yang mau repot-repot menolong orang asing di jalanan New York. Keheningan kembali melingkupi mereka. Tetapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Ada kehangatan di dalamnya. Sebuah pengertian tak terucapkan. Raffi tidak mendesak. Ia hanya duduk di sana, menjadi kehadiran yang menenangkan. Ia membiarkan Ashley menyerap kebaikan yang ia tawarkan, membiarkannya merasa aman dan tidak terancam. Raffi kemudian teringat sesuatu. Ia punya bubur instan di dapur. Itu akan lebih mudah dicerna daripada roti lapis. "Apakah kamu mau bubur?" tanyanya.
saya punya bubur instan. Ini lebih ringan untuk perutmu. Ashley mengangguk pelan. Ya, tolong. Aku sangat lapar. Raffi segera membuatkan bubur. Saat ia kembali, Ashley sudah memejamkan mata, bersandar di sofa. Ia tampak sangat lelah. Raffi meletakkan mangkuk bubur di meja kecil di depannya. Ashley membuka matanya, dan aroma hangat bubur segera menarik perhatiannya. Ia mengambil sendok dan mulai makan perlahan. Setiap suap bubur yang masuk ke mulutnya, seolah mengisi kembali energi yang telah hilang dari tubuhnya. Melihat Ashley makan dengan lahap, hati Raffi dipenuhi rasa syukur. Setidaknya, malam ini, ia bisa memastikan wanita ini tidak kedinginan, dan kalau ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, atau bagaimana ia akan menjelaskan kehadiran Ashley kepada teman men serumahnya. Namun, saat ini, yang terpenting adalah Ashley aman. Ketika Ashley selesai makan, ia meletakkan mangkuk kosong dengan desahan puas. "Terima kasih banyak, Raffi," katanya, kali ini menatap langsung ke mata Raffi. Ada secercah emosi di sana. Mungkin rasa terima kasih yang mendalam, atau mungkin rasa lega. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Jangan dipikirkan. Raffi tersenyum. Yang penting, kamu aman sekarang. Kamu bisa tidur di sofa malam ini. Aku akan tidur di lantai. Atau kita bisa tukar. Kamu di kamarku, dan aku di sofa. Ashley menggelengkan kepala. Aku akan tidur di sofa. Kamu sudah cukup banyak membantuku. Baiklah. Raffi tidak memaksa. Aku akan ambilkan bantal dan selimut tambahan untukmu. Raffi menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk Ashley di sofa. Ia memastikan Ashley memiliki semua yang ia butuhkan untuk tidur nyenyak. Sebelum ia beranjak ke kamarnya, Ashley memanggilnya lagi. Raffi, ya, kamu benar-benar orang baik. Ashley berkata. Suaranya nyaris berbisik. Ada air mata menggenang di sudut matanya. Tetapi ia menahannya agar tidak jatuh. Terima atas segalanya. Raffi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk, memberikan senyum terakhir yang menenangkan, lalu masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu pelan. Di dalam kamarnya yang gelap, ia berbaring di lantai, menggunakan jaketnya sebagai bantal. Ia bisa mendengar napas teratur Ashley dari ruang tamu, menandakan bahwa ia sudah tertidur pulas. Hati Raffi terasa hangat, tidak peduli seberapa dinginnya. Malam di luar, ia telah melakukan hal yang benar. Dan ia tahu, jejak kebaikan yang ia taburkan malam itu akan memiliki arti yang jauh lebih besar dari sekadar sebuah pertolongan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan hidup Ashley selamanya. Malam demi malam berlalu dengan cepat. Ashley tinggal di apartemen Raffi, dan secara perlahan, ia mulai sedikit demi sedikit membuka diri. Awalnya, ia hanya berbicara dalam kalimat-kalimat singkat, seringkali diselingi keheningan yang panjang. Raffi mengerti. Trauma yang ia alami pasti sangat dalam, mengukir luka yang tak terlihat. Oleh karena itu, Raffi tidak pernah mendesak. Ia hanya terus menjadi kehadiran yang stabil, memberikan makanan, tempat berlindung, dan yang terpenting, telinga yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Setiap pagi, Raffi berangkat kerja, dan setiap malam, ia kembali untuk menemukan Ashley. Masih di sana, menunggu. Rasa lega selalu menyelimuti hatinya setiap kali melihat wanita itu aman di tempatnya. Satu malam, udara kembali terasa sangat dingin, bahkan di dalam apartemen. Gerimis tipis mengetuk jendela, menciptakan melodi yang Ashley tidak bisa tidur. Ia duduk di sofa, memandangi pantulan cahaya lampu jalan di jendela yang berembun. Raffi, yang juga terbangun karena suara hujan, melihat Ashley duduk sendirian. Ia menghampiri dan duduk di sampingnya. Menjaga jarak yang nyaman, tidak bisa tidur, tanya Raffi lembut. Ashley menggelengkan kepala. Pikiranku terlalu ramai. Aku mengerti, Raffi menjawab. Apakah kamu mau bercerita?
Aku di sini. Kalau kamu mau. Ashley terdiam lama, mengumpulkan keberanian. Suara gerimis menjadi latar belakang percakapan mereka. Akhirnya, ia menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat yang telah ia pikul sendirian begitu lama. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ashley memulai. Suaranya serak dan rapuh. Aku sendirian di dunia ini. Keluargaku, mereka tidak mau tahu tentang aku lagi. Raffi mendengarkan. Hatinya berdenyut nyeri. Ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam setiap kata yang diucapkan Ashley. Apa yang terjadi? Tanyanya, hati-hati. Ashley menundukkan kepalanya, mengusap perutnya yang membuncit. Ini adalah masalahnya, katanya, nyaris berbisik. Keluargaku, mereka sangat konservatif. Mereka punya rencana untukku, untuk hidupku. Mereka ingin aku menikah dengan seseorang yang mereka pilih, demi bisnis keluarga. Tapi, aku tidak bisa. Aku mencintai orang lain. Raffi menatapnya dengan simpati, dan mereka tidak menerimanya? Tidak, sama sekali tidak. Suara Ashley bergetar. Ketika mereka tahu aku hamil, mereka sangat marah. Mereka bilang, aku telah mempermalukan keluarga. Mereka menyuruhku untuk menggugurkan kandunganku. Atau mereka akan membuangku. Raffi terkesiap, sebuah pukulan telak. Ia tidak bisa membayangkan betapa kejamnya sebuah keluarga bisa bertindak seperti itu kepada anaknya sendiri. Dan kamu? Menolak? Ashley mengangkat kepalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak bisa, Raffi. Ini adalah darah dagingku. Aku tidak bisa membunuh bayi yang tidak berdosa hanya karena keinginan mereka. Jadi, aku lari. Aku pergi dari rumah. Aku tidak punya apa-apa. Mereka memblokir semua aksesku, semua uangku. Aku mencoba bertahan, tetapi sangat sulit. Aku tidak pernah hidup seperti ini sebelumnya. Ia terdiam. Isak tangisnya mulai terdengar. Raffi merasa tangannya gatal ingin merangkul Ashley, tetapi ia menahan diri. Ia tahu Ashley masih rapuh, dan sentuhan yang salah bisa membuatnya semakin tertekan. Sebaliknya, ia hanya duduk diam, membiarkan Ashley mengeluarkan semua emosinya. Aku mencoba mencari pekerjaan. Tapi siapa yang mau menerima wanita hamil tanpa pengalaman kerja di dunia nyata? Aku selalu dikelilingi oleh kemewahan. Raffi tidak pernah tahu bagaimana rasanya harus mencari makan di tempat sampah atau tidur di bangku taman saat salju turun. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berakhir seperti ini. Ashley tertawa pahit di sela-sela tangisnya. Aku sangat ketakutan. Bagaimana aku akan membesarkan anak ini sendirian? Aku tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya siapa-siapa. Mendengar semua itu, hati Raffi hancur berkeping-keping. Ia melihat penderitaan yang begitu nyata di depan matanya. Seorang wanita muda yang kehilangan segalanya hanya karena memilih untuk mempertahankan hidup bayinya. Ia memikirkan keluarganya di desa yang meskipun miskin, selalu penuh cinta dan dukungan. Kontrasnya begitu menyakitkan. Ashley, Raffi berkata, suaranya mantap, mencoba menenangkan. Kamu tidak sendirian lagi. Aku di sini, kamu punya aku. Ia akhirnya meraih tangan Ashley, menggenggamnya erat. Tangan Ashley dingin dan gemetar, tetapi genggaman Raffi hangat dan kokoh. Aku akan membantumu. Kita akan lewati ini bersama-sama. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Ashley menatap tangannya yang digenggam Raffi, lalu mengangkat pandangannya ke wajah Raffi. Air mata masih membasahi pipinya, tetapi kali ini ada secercah harapan di matanya. Benarkah? Bisiknya. Seperti anak kecil yang mencari kepastian. Benar. Raffi mengangguk tegas. Aku bersumpah, selama aku masih bisa bernapas, aku akan membantumu. Kamu dan bayi ini, kalian berdua penting. Kata-kata Raffi bagai embun penyejuk di tengah gurun Sahara bagi Ashley. Beban berat di pundaknya terasa sedikit terangkat. Ia menyandarkan kepalanya. Raffi membiarkan air matanya membasahi jaket Raffi,
itu adalah tangisan lega. Tangisan yang telah ia tahan begitu lama. Raffi mengizinkan Ashley bersandar padanya. Tidak bergerak, hanya membiarkan kehangatan tubuhnya meresap ke dalam diri Ashley. Malam itu, di tengah heningnya apartemen dan suara gerimis, ikatan antara Raffi dan Ashley tumbuh lebih dalam dari sebelumnya. Itu bukan lagi sekadar ikatan antara penolong dan yang ditolong, tetapi ikatan persahabatan yang kuat, yang lahir dari kepedulian tulus dan penderitaan yang dibagi. Ashley menceritakan lebih banyak lagi tentang dirinya, tentang impiannya yang hancur, tentang kekecewaannya pada keluarganya, dan tentang ketakutannya akan masa depan yang tidak pasti. Raffi mendengarkan setiap kata, sesekali mengajukan pertanyaan, tetapi sebagian besar hanya diam, menjadi pendengar setia. Ia menceritakan sedikit tentang dirinya, tentang keluarganya di Indonesia, tentang alasannya merantau ke negeri ini. Ashley mendengarkan dengan penuh perhatian, terkejut melihat betapa banyak kesamaan yang mereka miliki dalam hal perjuangan dan pengorbanan. Meskipun latar belakang mereka sangat berbeda, Raffi tidak pernah membayangkan akan berbagi kisah hidupnya dengan orang asing yang baru ia temui beberapa hari. Namun, ada sesuatu dalam diri Ashley yang membuatnya merasa ingin berbagi, ingin terbuka, ketika fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan warna-warna jingga dan merah muda. Ashley akhirnya tertidur pulas di bahu Raffi. Napasnya teratur dan tenang. Raffi tidak bergerak, membiarkan Ashley tidur. Ia menatap wajah wanita itu, yang kini terlihat lebih damai. Ia bisa melihat kecantikan yang tersembunyi di balik kelelahan dan kesedihan. Ia merasakan kehangatan yang aneh di dalam hatinya. Ia tahu perjalanannya dengan Ashley baru saja dimulai. Akan ada banyak rintangan di depan. Ia hanyalah seorang TKI biasa dengan penghasilan pas-pasan. Bagaimana ia akan menghidupi dirinya sendiri, Ashley, dan calon bayi yang akan lahir? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benaknya. Namun, ia tidak gentar. Ia telah membuat janji. Dan Raffi adalah orang yang selalu menepati janjinya. Kebaikan hatinya telah mengikatnya pada takdir Ashley. Dan ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dini hari itu, di tengah kota yang tidak pernah tidur, secercah harapan baru telah bersemi, mengusir dinginnya malam dan kekelaman masa lalu. Raffi tahu, ia akan melakukan segalanya untuk melihat Ashley dan bayinya memiliki masa depan yang cerah. Sejak percakapan di dini hari itu, Ashley mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang signifikan. Dinding pertahanan yang selama ini ia bangun perlahan runtuh, digantikan oleh kepercayaan yang tulus kepada Raffi. Ia tidak lagi menatap Raffi dengan tatapan curiga, melainkan dengan sorot mata yang penuh penghargaan dan kadang-kadang bahkan kehangatan. Kehadiran Raffi di sisinya bagaikan jangkar yang menahan dirinya agar tidak hanyut dalam keputusasaan. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Raffi akan menyiapkan sarapan sederhana untuk Ashley. Roti panggang, telur, dan segelas susu. Ia memastikan ada cukup makanan di kulkas agar Ashley bisa makan siang. Meskipun uangnya pas-pasan, Raffi tidak pernah perhitungan. Baginya, melihat Ashley makan dengan lahap dan perlahan mendapatkan kembali kekuatan adalah prioritas utama. Ia bahkan menyisihkan sebagian kecil dari gajinya untuk membeli vitamin prenatal dan suplemen untuk Ashley yang ia dapatkan dari toko obat terdekat. Kamu harus makan yang banyak, Ashley, Raffi sering mengingatkan. Demi bayimu, Ashley akan mengangguk. Kadang-kadang tersenyum tipis. Aku tidak tahu bagaimana aku akan membalas semua kebaikanmu ini, Raffi, katanya suatu kali. Suaranya penuh rasa bersalah. Jangan pikirkan itu. Raffi selalu menjawab, yang penting kamu sehat. Dan bayimu juga, itu sudah cukup. Salah satu hal paling mendesak yang harus dilakukan adalah membawa Ashley ke dokter. Kehamilannya sudah memasuki trimester akhir, dan ia belum pernah memeriksakan diri. Raffi tahu, ini adalah risiko besar. Dengan sedikit tabungan yang ia miliki, dan pinjaman kecil dari teman sekamarnya yang baik hati, Raffi
berhasil membawa Ashley ke klinik kesehatan komunitas yang menawarkan layanan dengan biaya terjangkau. Perjalanan ke klinik adalah pengalaman yang mendebarkan bagi Ashley. Ia gugup dan sedikit takut. Raffi menggenggam tangannya erat selama perjalanan di kereta bawah tanah. Memberikan ketenangan, di klinik Raffi menghadapi berbagai kendala bahasa dan birokrasi, tetapi ia tidak menyerah. Dengan kesabaran luar biasa, ia berhasil mendaftarkan Ashley, menjelaskan situasinya kepada petugas, dan menunggu berjam-jam hingga giliran Ashley tiba. Saat menunggu, Raffi menyaksikan Ashley yang tampak gelisah. "Tidak apa-apa," bisiknya. "Aku di sini, dokter akan membantu." Ketika nama Ashley dipanggil, Raffi menemani Ashley masuk ke ruang pemeriksaan. Ia menerjemahkan apa yang dikatakan dokter dan perawat, memastikan Ashley memahami semua informasi penting tentang kehamilannya dan kesehatan bayinya. Dokter mengatakan bahwa bayi Ashley sehat, meskipun Ashley sendiri sedikit kurang gizi. Dokter memberikan saran tentang pola makan dan pentingnya istirahat. Mendengar kabar baik tentang bayinya, mata Ashley berkaca-kaca. Ia menyentuh perutnya dengan lembut, senyum kecil terukir di bibirnya. Itu adalah senyum yang paling tulus yang pernah Raffi lihat darinya. Setelah kunjungan ke dokter, Raffi membawa Ashley ke toko pakaian bekas. Ia tahu Ashley membutuhkan pakaian yang lebih layak dan nyaman untuk kehamilannya. Dengan hati-hati, ia memilihkan beberapa baju hamil yang masih bagus dan beberapa pakaian dalam baru. Ashley awalnya merasa enggan, bahkan malu, tetapi Raffi meyakinkannya. "Ini bukan masalah besar, Ashley," kata Raffi. "Yang penting kamu nyaman. Dan kamu pantas mendapatkan yang terbaik." Di toko itu, Raffi melihat perubahan lain pada Ashley. On EA, mulai menunjukkan sedikit selera humor. Tertawa kecil saat Raffi mencoba menebak ukuran sepatunya, atau saat ia melihat dirinya sendiri mengenakan pakaian yang kebesaran. Itu adalah momen-momen kecil yang menghangatkan hati Raffi. Melihat Ashley perlahan-lahan kembali menjadi dirinya sendiri, atau setidaknya menemukan versi dirinya yang baru. Selain urusan fisik, Raffi juga berusaha menjaga kesehatan mental Ashley. Ia sering mengajaknya berbicara tentang hal-hal ringan, tentang Indonesia, tentang mimpinya, atau tentang hal-hal lucu yang ia alami di restoran. Ia mendorong Ashley untuk membaca buku atau menonton televisi, agar tidak merasa bosan atau sendirian di apartemen saat ia bekerja. Raffi juga sering memutar musik favoritnya, musik-musik pop Indonesia yang ceria, berharap itu bisa sedikit menghibur hati Ashley. Ashley, pada gilirannya, mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia mulai bercerita tentang kesukaannya pada seni dan musik klasik, tentang impian masa kecilnya, dan tentang hal-hal yang dulu ia nikmati sebelum hidupnya berubah drastis. Raffi mendengarkan dengan antusias, terpesona oleh kecerdasan dan kedalaman pikiran Ashley. Ia menyadari bahwa di balik penampilannya yang rapuh dan kisah tragisnya, ada seorang wanita yang cerdas, berbudaya, dan penuh potensi. Suatu sore, Raffi pulang kerja dan menemukan Ashley sedang membersihkan apartemen. Ia menyapu lantai, merapikan bantal di sofa, dan bahkan mencuci piring-piring kotor. Raffi terkejut. "Ashley, kamu tidak perlu melakukan ini," kata Raffi. "Kamu harus istirahat." Ashley tersenyum. "Aku tidak enak jika hanya berdiam diri saja, Raffi. Kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Biarkan aku sedikit membantu." Melihat Ashley melakukan pekerjaan rumah, hati Raffi dipenuhi rasa bangga. Itu adalah tanda bahwa Ashley tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga ingin berkontribusi, ingin menjadi bagian dari sesuatu. Ini adalah tanda pemulihan, tanda harapan. Meskipun hidup mereka jauh dari kata sempurna, ada keindahan dalam kebersahajaan yang mereka jalani. Apartemen kecil itu, yang dulu terasa sepi bagi Raffi, kini terasa lebih hidup dengan kehadiran Ashley. Ada tawa kecil, ada percakapan, ada kehadiran lain yang membuatnya tidak lagi merasa sendirian di negeri asing ini. Ikatan persahabatan mereka semakin kokoh,
terbentuk dari kebaikan, kepercayaan, dan saling pengertian. Raffi tidak hanya menjadi penyelamat bagi Ashley, tetapi juga teman yang setia, selalu siap mendengarkan dan mendukungnya. Beberapa minggu kemudian, Ashley tiba-tiba merasa sakit perut yang luar biasa. Itu terjadi di tengah malam. Raffi terbangun karena rintihan Ashley. Ia segera menghampiri, hatinya berdebar kencang. Wajah Ashley pucat pasi, dan ia meringis kesakitan. "Ada apa, Ashley? Apa yang sakit?" Raffi bertanya panik. "Perut sakit sekali, Raffi." Ashley mengerang. Tangannya mencengkeram perutnya. Aku tidak tahu ini apa." Raffi segera menyadari bahwa mungkin ini adalah tanda-tanda persalinan. Meskipun ia belum pernah mengalaminya, ia tahu ia harus bertindak cepat. Ia langsung menghubungi taksi online dan dengan cekatan membantu Ashley bersiap. Di dalam taksi, Ashley terus merintih. Raffi mencoba menenangkan, mengusap punggungnya. "Tahan, Ashley, kita hampir sampai. Jangan khawatir, aku bersamamu." Setibanya di rumah sakit, Raffi kembali menghadapi birokrasi dan kekhawatiran finansial. Namun, ia tidak gentar. Kondisi Ashley kepada petugas meyakinkan mereka untuk segera memberikan pertolongan. Akhirnya, Ashley dibawa ke ruang gawat darurat. Raffi menunggu dengan cemas di ruang tunggu, berdoa tanpa henti. Beberapa jam kemudian, seorang perawat keluar dengan senyum lega. "Nona Ashley baik-baik saja," katanya. "Hanya kontraksi palsu, belum saatnya. Tapi kami akan menahannya semalaman untuk observasi." Mendengar itu, Raffi merasa beban berat terangkat dari dadanya. Ia merasa sangat lega. Ia meminta izin untuk melihat Ashley. Di dalam ruangan, Ashley terbaring lemah, tetapi wajahnya lebih tenang. "Raffi," ia berbisik. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Terry, Ima. Terima kasih karena selalu ada." Raffi hanya tersenyum, mengusap rambut Ashley lembut. "Aku janji akan selalu ada, Ashley. Jangan khawatir." Momen itu, di tengah malam yang sunyi di rumah sakit, semakin memperkuat ikatan mereka. Ashley kini tahu bahwa ia tidak hanya memiliki seorang penolong, tetapi seorang teman sejati yang akan melangkah bersamanya. Di tengah segala keterpurukan, menuju secercah harapan yang mulai terlihat, Raffi juga tahu ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Membantu Ashley bukan lagi sekadar tugas kemanusiaan, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari jiwanya. Harapan itu, yang dulu terasa begitu jauh, kini terasa semakin nyata, bersemi di tengah perjuangan yang tak mudah. Bulan-bulan berlalu, dan musim dingin yang keras perlahan menyerah pada kehangatan musim semi di New York. Kehadiran Ashley di apartemen Raffi bukan lagi sebuah kejutan, melainkan sebuah bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Rutinitas mereka telah terbentuk dengan mulus, seperti dua aliran sungai yang akhirnya menyatu. Raffi tetap bekerja keras di restoran, sementara Ashley, dengan perut yang semakin membesar, menghabiskan waktunya di apartemen. Ia tidak lagi hanya duduk diam. Ia membaca buku-buku yang dipinjamkan Raffi dari perpustakaan umum. Ia menonton berita di televisi, dan kadang-kadang ia bahkan mencoba memasak hidangan sederhana dengan bahan-bahan yang Raffi bawa pulang dari pasar. Ashley kini lebih sering tersenyum. Senyumnya, yang dulunya tipis dan penuh kesedihan, kini lebih lebar, menampakkan kilau kebahagiaan yang samar. Matanya yang biru jernih tidak lagi diselimuti ketakutan, melainkan dipenuhi oleh rasa syukur dan kehangatan. Kehamilannya berjalan lancar, dan ia terlihat jauh lebih sehat dan bugar. Berat badannya bertambah, kulitnya tidak lagi pucat, dan ada rona merah muda di pipinya. Raffi merasa hidupnya juga berubah. Ia tidak lagi merasa sepi seperti dulu. Setiap ia pulang kerja, ia tahu ada seseorang yang menunggunya, seseorang yang akan menyambutnya dengan senyum. Apartemen kecil yang ia tempati bersama teman-temannya, yang dulunya hanya tempat untuk tidur dan makan,
kini terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Ada tawa, ada percakapan, ada kehadiran yang membuat segalanya terasa lebih berarti. Teman-teman, sekamar Raffi, Bima dan Anton awalnya terkejut dengan kehadiran Ashley. Mereka mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Raffi menjelaskan situasinya dengan jujur. Setelah mendengar cerita Ashley, Bima dan Anton juga menunjukkan kepedulian yang besar. Mereka kadang-kadang membantu Raffi membeli kebutuhan Ashley, atau sekadar bercerita untuk menghibur. Kehadiran Ashley juga membuat mereka lebih peduli satu sama lain. Ashley juga mulai menunjukkan kepribadiannya yang sesungguhnya. Ia cerdas, memiliki wawasan luas tentang berbagai topik, dari seni hingga politik, yang seringkali membuat Raffi terkesima. Ia memiliki selera humor yang bagus, dan sering melontarkan komentar-komentar lucu yang membuat Raffi tertawa. Raffi, pada gilirannya, menceritakan tentang keindahan Indonesia, tentang budayanya yang kaya, tentang keramahan masyarakatnya. Ashley mendengarkan dengan antusias, seolah ia sedang mendengarkan kisah dari dunia lain yang sangat berbeda dari kehidupannya. Yang dulu, mereka sering menghabiskan malam dengan bercerita. Raffi menceritakan tentang masa kecilnya yang sederhana di desa, tentang impiannya untuk membangun rumah bagi orang tuanya. Ashley menceritakan tentang kesendiriannya di tengah kemewahan, tentang tekanan yang ia rasakan untuk memenuhi ekspektasi. Kali, di tengah perbedaan latar belakang yang begitu mencolok, mereka menemukan kesamaan dalam perasaan, dalam kerinduan akan keluarga, dan dalam keinginan untuk hidup yang lebih bermakna. Suatu sore, saat Raffi sedang menyiapkan makan malam, Ashley duduk di meja makan, memerhatikannya. "Raffi," katanya, suaranya pelan. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini, tapi kamu telah menyelamatkan hidupku. Bukan hanya memberiku tempat berlindung, tapi kamu memberiku harapan. Kamu memberiku alasan untuk terus berjuang." Raffi menoleh, tersenyum tulus. "Kamu memberiku banyak hal, Ashley. Kamu membuat hidupku lebih berarti. Aku tidak lagi merasa sendirian." Mata Ashley berkaca-kaca. "Aku serius, Raffi. Aku tidak pernah bertemu orang sebaik kamu. Kamu tidak menghakimi, kamu tidak meminta balasan. Kamu hanya memberi. Aku tidak pernah tahu ada orang seperti itu di dunia ini. Semua orang pantas mendapatkan kebaikan, Ashley," jawab Raffi. "Terutama kamu." Persahabatan mereka bukan lagi sebatas hubungan antara penolong dan yang ditolong. Itu adalah ikatan yang lebih dalam, lebih rumit, dan lebih kuat. Mereka saling melengkapi. Raffi memberikan stabilitas dan dukungan yang dibutuhkan Ashley, sementara Ashley membawa kecerahan dan makna baru dalam hidup Raffi. Mereka adalah dua jiwa yang entah bagaimana ditakdirkan untuk bertemu dan saling mengisi kekosongan. Namun, di balik semua kebahagiaan dan kehangatan yang mereka rasakan, masih ada bayangan yang tersimpan dalam diri Ashley. Terkadang, ketika ia berpikir bahwa Raffi tidak memerhatikan, Raffi bisa melihat tatapan jauh di mata Ashley, seolah ia sedang berlayar kembali ke masa lalu yang kelam. Mimpi buruk kadang masih menghantui Ashley, membuatnya terbangun dengan jeritan, pelan, di tengah malam. Raffi akan segera menghampirinya, menenangkannya, dan memeluknya sampai ketakutannya mereda. Ashley tidak pernah secara detail menceritakan tentang keluarganya, hanya sebatas miliarder dan New York. Ia selalu menghindari topik itu, dan Raffi menghormatinya. Ia tahu, suatu hari, Ashley akan siap untuk menceritakan semuanya saat kehamilan. Ashley memasuki bulan ke-8. Persiapan untuk kelahiran bayi semakin intens. Mereka mulai membeli perlengkapan bayi bekas yang masih layak pakai dari toko barang loak atau dari teman yang memiliki anak kecil. Raffi belajar banyak hal tentang bayi, dari cara mengganti popok hingga cara menenangkan bayi yang menangis. Ia bahkan membeli beberapa buku tentang pengasuhan bayi dan membacanya dengan saksama. Suatu sore, mereka sedang merakit box bayi bekas yang mereka dapatkan. Ashley kesulitan memasang salah satu bagian. Raffi datang membantu.
dan dengan cepat, ia berhasil memasangnya. Kamu akan menjadi ayah yang hebat, Raffi, kata Ashley tiba-tiba, membuat Raffi terdiam. Raffi tersenyum pahit. Aku tidak tahu tentang itu, Ashley. Aku hanya mencoba membantu. Bukan hanya membantu. Ashley bersikeras. Kamu peduli. Kamu mencintai bayi ini, bahkan sebelum ia lahir. Itu yang terpenting. Kata-kata Ashley membuat jantung Raffi berdebar. Ada kebenaran dalam perkataan Ashley. Ia memang telah mencintai bayi yang belum lahir itu sebagai bagian dari Ashley. Sebagai harapan baru, ia telah membayangkan hidupnya dengan bayi itu, mengajarkan berbagai hal, melindunginya. Momen-momen seperti itu semakin menegaskan betapa dalam ikatan yang telah terbentuk di antara mereka. Sebuah keluarga kecil telah terbentuk di apartemen sederhana di Queens, New York. Sebuah keluarga yang tidak terikat oleh darah, melainkan oleh kebaikan, cinta, dan pengorbanan. Mereka berdua, Raffi dan Ashley, adalah bukti nyata bahwa di tengah kerasnya kehidupan, kebaikan hati sejati selalu bisa menemukan jalan, menciptakan simpul persahabatan yang kokoh, yang siap menghadapi badai apapun yang akan datang. Meskipun demikian, bayangan masa lalu Ashley masih tersimpan, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran yang akan mengubah segalanya. Normalitas yang baru mereka rasakan adalah ketenangan sebelum badai. Ketentraman yang menyelimuti apartemen kecil Raffi perlahan mulai retak. Normalitas yang telah mereka bangun dengan susah payah terasa seperti rumah kartu yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Seiring dengan semakin dekatnya waktu persalinan Ashley, bayangan dari masa lalunya yang gelap mulai muncul ke permukaan. Tidak lagi hanya dalam bentuk mimpi buruk, tetapi dalam bentuk kegelisahan nyata yang ia alami setiap hari. Ashley seringkali terlihat melamun. Tatapannya kosong, menembus dinding seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Raffi. Terkadang, ia akan tersentak kaget, hanya karena suara bel pintu atau dering telepon yang tidak dikenal. Rasa takut, yang sudah lama terkubur di balik senyum tipisnya, kini kembali merayapi wajahnya. Suatu malam, Raffi terbangun oleh suara rintihan tertahan dari sofa di ruang tamu. Ia segera bangkit dan menemukan Ashley sedang meringkuk. Tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Matanya terbuka lebar, tetapi tidak fokus, seolah ia masih terperangkap dalam kengerian mimpinya. Ashley, ada apa? Raffi bertanya panik, duduk di sampingnya dan mengusap bahunya lembut. Ashley tersentak, lalu memeluk Raffi erat, membenamkan wajahnya di dada Raffi. Mereka mencariku, Raffi, bisiknya. Suaranya tercekat. Mereka akan menemukan kita. Aku tahu mereka akan. Raffi mencoba menenangkan. Siapa, Ashley? Siapa yang mencarimu? Ia tahu, ini adalah pertanyaan yang selama ini Ashley hindari. Ashley menggelengkan kepala, masih gemetar. Keluargaku, mereka tidak akan pernah membiarkanku pergi begitu saja. Terry, ayah, dia sangat berkuasa, Raffi. Dia tidak akan membiarkan putrinya melarikan diri dengan kehormatan yang tercoreng. Raffi merasakan hawa dingin merayapi punggungnya. Ia selalu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar tunawisma biasa dalam diri Ashley. Tetapi penjelasan ini jauh lebih mengerikan dari apa yang ia bayangkan. Berkuasa? Apa maksudmu? Ashley akhirnya menarik diri dari pelukan Raffi, meskipun masih menggenggam tangannya erat. Matanya, yang sebelumnya penuh ketakutan, kini memancarkan rasa putus asa yang mendalam. Ayahku adalah salah satu miliarder terkaya di New York, Raffi. Namanya Richard Sterling. Dia adalah CEO Sterling Global Enterprises. Kami memiliki segalanya, rumah besar, mobil mewah, jet pribadi, nama baik di masyarakat. Tapi, itu semua adalah penjara bagiku. Raffi terdiam. Otaknya berusaha memproses informasi yang baru saja ia dengar. Miliarder? Richard Sterling, nama itu samar-samar pernah ia dengar di berita.
atau majalah ekonomi yang sesekali ia lihat di restoran. Orang yang sangat kaya dan berkuasa. Dan wanita rapuh di depannya ini adalah putrinya. Itu tidak masuk akal. Maaf Ashley, Raffi berkata perlahan. Aku tidak mengerti. Jika ayahmu begitu kaya, mengapa aku di jalanan? Ashley menyelesaikan kalimatnya. Senyum pahit terukir di bibirnya. Karena aku tidak mau menjadi bonekanya. Ayahku adalah seorang yang sangat ambisius. Dia punya rencana untuk semua anaknya, terutama aku sebagai anak sulung. Dia ingin aku menikah dengan putra salah satu konglomerat Eropa demi memperluas kekuasaannya. Aku menolak. Aku mencintai orang lain, seseorang yang tidak ia restui. Ashley menarik napas dalam, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan. Ketika aku hamil dari pria yang aku cintai, yang sayangnya meninggal karena kecelakaan beberapa bulan yang lalu, ayahku marah besar. Dia menganggap ini sebagai aib terbesar bagi keluarga Sterling. Dia memberiku dua pilihan: menggugurkan kandungan dan kembali ke kehidupanku yang lama, atau ia akan mencabut semua aksesku, membuangku, dan menganggapku tidak pernah ada. Aku memilih yang kedua, Raffi. Aku tidak bisa membunuh bayiku. Aku tidak bisa mengkhianati cinta kami. Suara Ashley bergetar hebat saat ia menceritakan bagian itu. Ia adalah seorang pejuang. Sebuah fakta yang baru Raffi sadari sepenuhnya. Ai telah meninggalkan semua kemewahan, semua kenyamanan, hanya untuk mempertahankan bayi yang dikandungnya. Aku tahu ini kedengarannya gila, Ashley melanjutkan, menatap Raffi dengan cemas. Aku tahu, kamu mungkin tidak percaya padaku. Tidak. Raffi menggelengkan kepala, menggenggam tangan Ashley lebih erat. Aku percaya padamu Ashley. Aku percaya. Hatinya dipenuhi rasa kagum dan hormat yang mendalam kepada wanita ini. Ia telah berkorban begitu banyak. Jadi, mereka mencari cara untuk membawamu pulang, atau untuk menyakitimu. Ayahku tidak akan pernah membiarkanku hidup di luar kendalinya, kata Ashley. Matanya kembali diselimuti ketakutan. Dia sangat peduli dengan reputasi dan garis keturunan. Keberadaanku di luar sana, dengan bayi yang bukan dari pasangan yang pantas, adalah noda baginya. Dia mungkin akan mencoba membawaku pulang dengan paksa jika perlu, dan mengambil bayi ini dariku. Atau lebih buruk lagi, memastikan aku dan bayi ini menghilang tanpa jejak, agar aib itu tidak terungkap ke publik. Pernapasan Raffi tercekat. Ancaman itu nyata, dan jauh lebih berbahaya dari apa yang ia bayangkan. Ini bukan lagi tentang tunawisma biasa. Ini tentang seorang miliarder berkuasa yang ingin melindungi reputasinya dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menyakiti putrinya sendiri dan bayi yang belum lahir. Keberadaan Raffi, yang selama ini melindungi Ashley, kini juga ikut terancam. Aku tidak punya apa-apa lagi, Raffi, Ashley berkata. Isak tangisnya kembali terdengar. Aku sudah kehilangan segalanya. Jangan sampai mereka mengambil bayi ini dariku. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Raffi memeluk Ashley erat, mencoba memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan. Mereka tidak akan mengambilnya darimu, Ashley. Aku tidak akan membiarkannya. Aku bersumpah. Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Ia merasa adrenalin mulai mengalir dalam darahnya. Sebuah tekad baja terbentuk di hatinya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Ashley dan bayinya, tidak peduli seberapa kaya atau berkuasa orang itu. Malam itu, tidur tidak lagi menjadi pilihan bagi Raffi. Ia dan Ashley menghabiskan sisa malam dengan membicarakan segala kemungkinan. Bagaimana mereka bisa tetap bersembunyi? Apakah apartemen Raffi aman? Apakah ada tempat lain yang lebih aman? Ashley menceritakan sedikit tentang cara kerja dunia ayahnya, tentang pengawasannya yang ketat, dan tentang orang-orang yang bekerja untuknya. Raffi mendengarkan dengan saksama, otaknya bekerja keras mencari solusi. Ia hanyalah seorang TKI biasa, tanpa koneksi atau kekuasaan.
Bagaimana mungkin ia bisa melawan seorang miliarder? Rasa takut sempat menyelinap. Tetapi ia segera menepisnya. Ia telah berjanji kepada Ashley, dan ia akan menepati janjinya. Ia akan melindungi wanita ini dan calon bayinya dengan segenap kemampuannya. Kebenaran yang mengejutkan itu telah mengubah segalanya. Kini, mereka tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi untuk melarikan diri dari bayangan masa lalu yang mematikan. Puncak konflik telah dimulai, dan mereka harus bersiap menghadapi badai yang akan datang.